para para jamaah majelis kitab Arba'in yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengingatkan diri saya dan para jamaah semuanya yang bergabung dalam link Zoom ini untuk sama-sama kita mengikhlaskan niat lillahi ta'ala hadir di majelis kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah ini, agar supaya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian hadis kita, bahwa kita sampai ke hadis yang berikutnya. Jadi saya terkadang dalam hadis ini ada beberapa hadis yang saya mengkaji hadis di kitab Arba'in ini tidak secara berurutan. Ya, tidak secara berurutan. Ada beberapa hadis yang saya dahulukan daripada yang lain, mengingat pentingnya hadis tersebut. Mengingat pentingnya hadis tersebut, maka pembahasan daripada hadis tersebut saya dahulukan daripada yang lain. Tapi insya Allah kita akan kembali kepada hadis-hadis yang kita lewati tersebut. Insya Allah kita akan kembali ke hadis-hadis yang kita lewati tersebut. Tapi ada beberapa hadis daripada hadis Arba'in ini yang kita dahulukan daripada pembahasan daripada pembahasan hadis yang lain. Nah, yang akan saya bahas ini yaitu hadis ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi fadzalika adhaful iman. Nah, saya ulangi. An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, atau yang dikenal dengan Abi Sa'id atau Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau ini sahabat Abu Sa'id al-Khudri. Dahulu beliau merupakan hufadzus sahabat, di kalangan para sahabat yang menghafal Al-Quran. Dan beliau juga termasuk daripada ulama di antara para sahabat. Jadi para sahabat itu walaupun mereka berstatus sahabat, ya tidak semua di antara para sahabat itu yang berhak berfatwa atau yang mencapai derajat ijtihad, ya. Di antara para sahabat walaupun mereka bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, tapi yang berhak mengeluarkan fatwa atau yang berhak berfatwa di antara para sahabat, ya tidak semua, ya
ulama berbeda pendapat berapa mujtahid di antara para sahabat. Ada yang mengatakan 200, ada yang mengatakan kurang daripada itu. Nah, di antara ratusan ribu sahabat tersebut, yang berhak berfatwa hanya beberapa orang. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri ini termasuk daripada ulama di antara para sahabat tersebut. Jadi itu perlu kita perhatikan, apalagi kita sekarang sahabat saja ya yang mereka bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berjumpa dengan Nabi, ya, berjumpa dengan Rasulullah, bertemu dengan Nabi. Tapi walaupun seperti itu, kalau misalnya mereka bukan mujtahid, mereka tidak boleh hukumnya berfatwa tanpa ilmu. Ya, tidak boleh hukumnya berfatwa tanpa ilmu. Apalagi kita sekarang. Jadi kalau kita berbicara tentang masalah agama, hendaklah berhati-hati. Jangan kita berbicara sesuatu tentang agama, sesuatu yang kita tidak ketahui. Nah, atau seorang sahabat, man aftah bi ghairi ilmin faqad usiba maqatiluh. Siapa yang berfatwa tanpa ilmu, faqad usiba maqatiluh. Artinya dia jatuh kepada sesuatu bahaya yang besar. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri, beliau meriwayatkan 1170 hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meriwayatkan 1170 hadis dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau wafat di kota Madinah. Wafat di kota Madinah. Tahun wafatnya khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan tahun ke-73 dari Hijriyah, ada yang mengatakan tahun ke-74 daripada Hijriyah. Abu Sa'id Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Adapun namanya juga berbeda pendapat para ulama. Yang paling masyhur nama beliau adalah Sa'ad, dari kalangan kabilah Khazraj, dari kalangan Ansar. Bapaknya Malik ibn Sinan Al-Khudri, beliau termasuk pasukan pada waktu perang Uhud. Ini Abu Sa'id Al-Khudri termasuk daripada para fukara sahabat. Artinya beliau termasuk di antara fukara di antara para sahabat. Bahkan beliau termasuk daripada ahlu suffah. Waktu perang Uhud, beliau tidak berperang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena pada waktu itu Rasulullah masih menganggap beliau masih kecil. Oleh karena itu Rasulullah tidak memberikan izin kepada Abu Sa'id Al-Khudri untuk berperang. Nah, kemudian hadis yang beliau riwayatkan yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa ra'ah, man ra'ah. Ra'ah di sini bermakna alimah, yaitu tidak harus mengetahui, maksudnya melihat harus dengan mata. Barang siapa yang mengetahui ya kemungkaran, falyughayyirhu. Falyughayyirhu artinya rubahlah kemungkaran tersebut biyadih. Kalau misalnya dia mampu untuk merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya, maka dia lakukan. Misalnya dia dapati minuman keras, dia mampu untuk menuangkannya, membuang minuman keras tersebut,
Nah, dengan syarat-syarat yang terpenuhi, maka dia lakukan. Misalnya. Jadi, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Adapun kalau misalnya dia tidak mampu mencegahnya dengan tangan, maka dia menggunakan lisan. Dia tidak mampu mencegah dengan tangan dalam arti bisa membahayakan dirinya. Ya, bisa membahayakan dirinya. Nah, maka dia tegur. Kemudian kalau tidak bisa dengan lisan, ya, kalau dia tidak mampu menegur dengan lisan, dalam arti bisa membahayakan dirinya, kemudian apa? Dia tegur, apa dia mengingkari hal tersebut? Artinya apa? Dia tidak ridho dengan kemungkaran tersebut. Yang perlu diperhatikan dalam mengingkari kemungkaran yaitu Allah yu'addi ila munkarin a'zam. Jangan sampai kemungkaran yang dilakukan sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, ini penting kaidah. Nah, jadi hatta mengingkari kemungkaran kita butuh ilmu agama. Jangan sampai tingkah laku kita atas nama mengingkari kemungkaran akhirnya apa? Akhirnya apa? Menimbulkan kemungkaran yang lebih besar daripada kemungkaran tersebut. Bisa menimbulkan kemungkaran daripada kemungkaran lebih besar daripada kemungkaran tersebut. Maka dalam keadaan seperti ini tidak boleh hukumnya. Tidak boleh hukumnya. Kemudian hukumnya kalau kita mengetahui bahwa ketika kita mencegah kemungkaran tersebut, ketika kita mencegah kemungkaran tersebut tidak akan berpengaruh terhadap orang tersebut. Artinya kita tahu dia tidak akan terima. Paham? Kalau kita tahu bahwa kemungkaran, kalau kita mencegah kemungkaran, melarang orang berbuat kemungkaran, kita tahu pasti bahwa orang tersebut tidak diharapkan bahwa dia ini akan terima nasihat dari kita. Nah, maka dalam keadaan seperti ini, maka kemungkaran mencegah kemungkaran hukumnya jadi tidak wajib, ya, tidak wajib dalam keadaan seperti ini. Yang wajib itu kapan? Kalau misalnya kita tahu bahwa kemungkaran akan berubah, ya, kalau kita lakukan, ya, kalau kita cegah untuk mencegah kemungkaran tersebut, kayak gitu. Ya. Kemudian perlu diperhatikan, adapun makna ayat alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idah tadaitum. Sebagian orang menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa tidak usah orang mencegah kemungkaran. Tidak usah kita mencegah kemungkaran. Setiap orang beramal, ya, kemudian tidak perlu kita memperhatikan orang lain. Nah, ini salah, pemaknaan ayat yang salah. Maksudnya ayat tersebut, wahai kaum muslimin, kalian laksanakan ketaatan kepada Allah. Jauhi apa yang Allah larang. Ya. Kalian kalau lihat kemungkaran, kalian cegah. Kalau kalau orang melakukan kalau misalnya kita lakukan menyuruh kebaikan kepada orang, mencegah kemungkaran, paham? Sekarang
jika seseorang tersebut terpengaruh, seseorang jika melakukan apa yang Allah perintahkan, belajar ilmu agama, kemudian mengetahui halal dan haram, yang fardu, yang wajib, kemudian sesuatu yang haram apa saja, maka setelah hal tersebut tidak akan berbahaya bagi dia siapa yang sesat, siapa yang tidak terima daripada nasihat. Yang penting kita sudah menegurnya. Kalau misalnya kita sudah melaksanakan hal-hal yang wajib, siapa yang sesat tidak akan mempengaruhi hal tersebut. Jadi amr bima'ruf wa nahyi 'anil munkar hukumnya fardu kifayah. Artinya orang kalau ada yang sudah melaksanakannya maka terputuslah kewajiban bagi yang lain. Tapi kalau misalnya tidak ada orang yang mencegah terhadap kemungkaran, semuanya diam terhadap kemungkaran, padahal di situ ada kemungkaran, maka semuanya jatuh kepada maksiat. Kemudian perlu diperhatikan juga bahwa dalam mencegah kemungkaran, bahwa kemungkaran yang dicegah atau yang diingkari yaitu mujma'un alaih, mayung al-ingkar mujma'un alaihi, bahwa kemungkaran tersebut itu sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa itu adalah kemungkaran, ya. Semua ulama sepakat. Semua ulama sepakat bahwa itu adalah kemungkaran. Kalau misalnya mukhtalafun fihi, tunggu dulu, kita lihat misalnya apakah orang yang melakukan kemungkaran itu meyakini tentang kebolehan sesuatu, melakukan sesuatu itu meyakini kebolehannya atau tidak. Misalnya contoh kasus mukhtalafun fihi, misalnya orang yang pakai celana di atas lutut bagi laki-laki, ya. Bagi laki-laki memakai celana di atas lutut misalnya. Nah itu menurut Imam Syafi'i misalnya itu termasuk membuka aurat. Tapi menurut Imam Malik itu masih dianggap menutup aurat. Jadi untuk urusan kayak auratnya laki-laki ini terjadi khilaf di antara para ulama. Jadi khilaf di antara para ulama. Nah, kita hukum bagaimana caranya? Kita tahu, kita tanya, kita lihat apakah orang yang melakukan hal tersebut, apakah dia meyakini kebolehannya atau dengan makna lain, apakah dia mengikuti mazhab Malik dalam pendapat itu atau tidak? Kalau misalnya, oh rupanya orang tersebut dia mengambil pendapat Imam Malik sehingga dia memakai celana di atas lutut misalnya. Maka kita mengatakan kepadanya, sebaiknya engkau menurunkan celanamu di bawah lutut. Karena dalam mazhab Syafi'i, di atas lutut itu termasuk aurat. Jangan kita mengingkari seakan-akan dia buat dosa. Nah, dia mengambil pendapat salah satu daripada ulama mujtahid, imam mazhab, yaitu Imam Malik. Jadi, kemungkaran tersebut diingkari manakala kemungkaran tersebut merupakan kemungkaran yang telah disepakati oleh para ulama. Ya. Telah disepakati oleh para ulama. Kemudian kita juga dalam mencegah, menyuruh kepada kebaikan, mencegah
kepada kemungkaran, hendaklah melakukan hal tersebut birifqin, dengan lemah lembut, ya, birifqin, karena itu lebih dekat, ya, lebih dekat untuk tercapai tujuan kita. Itu lebih dekat untuk tercapai tujuan kita. Kalau kita memberitahu kepada orang yang sedang melakukan kesalahan dengan cara yang baik, ya, bukan dinasehati misalnya di tengah-tengah orang banyak sehingga yang tadinya orang tidak tahu itu adalah perbuatannya, semua orang tahu. Nah, ini hati-hati, ya. Jadi kalau ada orang buat salah, hendaklah kita pertama kita turut. Kalau misalnya itu aib yang tersembunyi, kita tutup aibnya. Dan kita datang kepadanya menasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala memberikan terhadap lemah lembut sesuatu tambahan ziyadah yang mana Allah tidak berikan kepada selainnya. Dengan cara keras tidak ada sesuatu yang lebih dibanding dengan Allah berikan kepada lemah lembut. Jadi kita hendaklah melakukan hal tersebut dengan cara yang baik. Karena apa? Karena kita menginginkan bagi orang tersebut untuk menerima nasihat. Ya, kita menginginkan bagi orang tersebut untuk menerima nasihat. Jangan sampai terjadi kemungkaran yang lebih besar. Iya, memang al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar itu wajib. Mencegah kepada kemungkaran, menyuruh kepada kebaikan, hukumnya wajib. Tapi hendaklah kita lakukan hal tersebut dengan ilmu, ya, bukan sembarang. Misalnya sudah, ya, oh ini kemungkaran, kita hantam. Akhirnya apa? Yang terjadi kemungkaran yang lebih besar. Termasuk mencegah kemungkaran dalam masa kini, yaitu ketika kita mengatakan kepada orang-orang tentang apa? Tentang sebagian orang yang mengaku ustadz atau alim, padahal dia tidak layak untuk itu. Suara saya jelas? Suara saya jelas ya, Mbak? Oke, saya lanjutkan. Jadi, termasuk mencegah kemungkaran di zaman kita sekarang, yaitu ketika kita mentahdzir, memberitahukan kepada orang lain tentang para orang-orang yang mengaku sebagai ustadz atau alim, padahal mereka tidak layak untuk hal tersebut. Ya, tidak layak untuk hal tersebut. Misalnya ada sekarang kelompok di luar ahlu sunnati wal jamaah. Ya. Di luar ahlu sunnah wal jamaah yang mereka ini mengatasnamakan Islam. Ya. Mengajak orang untuk kepada mana? Kepada pemahaman atau akidah yang salah. Pemahaman atau akidah yang sesat. Banyak sekarang seperti itu. Banyak orang misalnya di kalangan masyarakat, orang yang mengaku dia ini ustadz, dia ini fulan ustadz, tapi ternyata apa? Yang dia ajar justru keluar dari akidah kaum muslimin. Justru yang dia ajar keluar daripada akidah kaum muslimin. Seperti beberapa orang yang mengaku ustadz, tapi mengajarkan akidah tajsim.
yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ini kita tidak boleh diam. Kita tahu bahwa ada kelompok seperti ini mengajarkan orang akidah yang salah. Nah, akidah di luar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka hukumnya wajib bagi kita untuk memperingatkan masyarakat daripada paham-paham atau akidah-akidah di luar daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar." Nah, jadi jangan misalnya atas nama sebagian orang, kenapa kita mau, sebagian orang begitu. Mereka mengatakan, kenapa kita harus terpecah belah, kenapa kita harus permasalahkan dan lain-lain. Sudah, katanya kita bersatu saja ya di bawah Islam katanya. Sudah, tinggalkan perselisihan. Padahal mereka tidak mengetahui dalam perselisihan dalam masalah ini adalah fatal. Perselisihan atau mereka tidak sesuai dengan pemahaman kita dalam masalah akidah, dan itu sesuatu yang fatal. Jadi kita bersatu dengan siapa? Bersatu dengan orang-orang yang pemahamannya sama dengan kita. Pemahaman mayoritas umat Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, manakala ada orang yang di luar akidahnya, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita kasih tahu. Kita kasih tahu masyarakat tentang bahaya akidah tersebut. Misalnya ada kelompok yang namanya Wahabi, ya, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Ini kelompok Wahabi ini mengajarkan kepada orang akidah tajsim. Akidah tajsim yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka mengajarkan kepada orang, masyarakat, pemahaman atau akidah bahwa waliyadzubillah, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala bertempat duduk di atas arsy. Padahal akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak seperti itu. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan apa? Allah di dalam Al-Qur'an bahwa Allah taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun dan tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Jadi dalam hal ini orang-orang tersebut mengajarkan masyarakat pemahaman yang salah. Maka wajib bagi orang yang paham tentang akidah ini untuk mengajarkan kepada masyarakat akidah yang benar, pemahaman yang benar, pemahaman yang moderat, ya, pemahaman yang mana kita mensucikan Allah daripada sifat-sifat makhluk. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, Allah tidak serupa dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan cahaya, Allah tidak serupa dengan cahaya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kegelapan, Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan kegelapan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan tempat, Allah tidak terikat oleh tempat, tidak terikat oleh arah, tidak terikat oleh waktu. Al-Imam Dhunnun Al-Misri mengatakan, mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Yang artinya, apapun yang terlintas dalam benak dan pikiranmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Kita dalam agama diperintahkan untuk apa? Berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ini akidah yang benar. Maka tidak boleh dikatakan
Allah Subhanahu wa taala bertempat di atas arsy, bersemayam di atas arsy, duduk di atas arsy, karena itu merupakan sifat makhluk. Karena itu merupakan sifat makhluk. Nah, ketika kita memperingatkan masyarakat tentang bahaya akidah ini, ya, tentang bahaya akidah mujassima ini termasuk daripada ingkaril munkarat, termasuk daripada mengingkari kemungkaran, termasuk daripada al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Karena tujuan kita untuk supaya masyarakat memahami akidah yang benar, ya, memahami akidah yang benar. Jadi kita peringatkan masyarakat dari paham-paham seperti ini, bukan berarti kita mau cari musuh, tidak. Tapi kita mengamalkan firman Allah yang baru saja kita sebutkan tadi. Bahwa al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar itu hukumnya wajib. Dan jihad kita sekarang seperti itu. Jihad kita yaitu al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar bil lisan. Dengan lisan. Ya. Sekarang tidak ada peperangan, tapi jihad kita bagaimana? Memberitahukan seseorang tentang mana yang baik, mana yang buruk, mana ajaran-ajaran di luar daripada akidah ahlu sunnati wal jamaah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna ad'aful iman, maknahu yaitu jika seseorang tidak mampu lagi, ya, tidak mampu mencegah kemungkaran tersebut dengan tangan, dalam arti bisa membahayakan dirinya atau bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, dan dia tidak mampu juga mencegah dengan lisan, dalam arti bisa membahayakan dirinya dan bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka paling sedikit apa? Yaitu dia mengingkari hal tersebut. Nah, itu makna ad'aful iman. Itu makna ad'aful iman, yaitu dia mengingkari hal tersebut. Artinya dia dalam hati tidak ridho dengan kemungkaran tersebut. Allahumma, ya Allah, sesungguhnya saya tidak ridho dengan kemungkaran tersebut. Karena apa? Karena kaidah dalam agama dikatakan ar-ridho bil ma'siyati ma'siyatun. Karena ketika seseorang ridho dengan maksiat, maka dia juga jatuh kepada maksiat. Ridho bil kufri kufrun. Kemudian ketika seseorang ridho dengan kekufuran, maka dia juga keluar daripada agama Islam. Hati-hati. Ya, kalau misalnya kita tidak bisa cegah dengan tangan, tidak bisa cegah dengan lisan, maka minimal apa? Jangan kita ridho dengan kemungkaran tersebut. Nah, kemudian kalau misalnya dia masih bisa mencegah dengan lisannya atau bisa mencegah dengan tangannya, jangan dia beralih ke lisan. Kalau masih bisa dia cegah dengan lisannya, jangan dia beralih ke apa? Ke tidak ridho, padahal dia mampu untuk menegur. Tetap juga berdosa dia, padahal dia mampu untuk tegur, cuma lantaran dia segan. Misalnya, ya dia segan, oh, jangan, saya punya saudara, jangan, saya punya bos. Misalnya contoh ini. Padahal mampu untuk menegur orang tersebut. Nah, tetap dia jatuh kepada maksiat. Kadang orang takut, ya, urusan dunia, urusan rizki dan lain-lain sehingga buat diam dia terhadap kemungkaran. Padahal kata ulama apa? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar la yu'ajjilu ajalan wala yuakhiru rizqa. Bahwa al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar itu la yu'ajjilu ajalan, tidak akan memajukan ajal, wala yuakhiru rizqa, dan tidak juga mengakhirkan rizki. Kenapa? Karena ajal dan rizki seseorang itu Allah sudah takdirkan. Bahwa ajal dan rizki seseorang Allah sudah takdirkan. Nah, jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita diam terhadap kemungkaran. Tapi dalam mengingkari kemungkaran butuh ilmu agama, butuh kecerdasan, butuh ilmu agama. Sehingga apa? Sehingga jangan
tingkah laku yang dia lakukan bisa menimbulkan mudarat bagi agama, bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Iya, kita semangat dalam beragama, tapi tetap butuh yang namanya ilmu. Semangat saja tidak cukup tanpa belajar ilmu agama. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mengikuti kajian-kajian ilmu agama yang wajib. Ya, kita ikuti tentang masalah akidah, tentang masalah fikih, tentang masalah kewajiban-kewajiban hati, maksiat-maksiat hati kita pelajari, tentang maksiat-maksiat anggota badan. Kenapa? Karena kata ulama, man lam ya'rifis syarra yaqau fihi. Siapa yang tidak mengetahui keburukan, kemungkinan besar akan terjatuh pada keburukan tersebut. Oleh karena itu kita belajar supaya kita hindari keburukan tersebut. Sehingga kita berpaham dengan pemahaman yang benar. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam mengingkari kemungkaran tidak harus kita itu dalam keadaan suci. Ya, harus nantilah kalau sudah baik saya baru saya tegur orang. Tidak. Ya, tidak seperti itu urusan ini. Seseorang tetap wajib mengingkari kemungkaran, menyuruh kepada kebaikan, walaupun mungkin dia jatuh kepada maksiat yang sama. Ya, walaupun mungkin dia jatuh kepada maksiat yang sama. Kata pepatah Arab, dikatakan, alamu diri ilkas, hal jullas. Bahkan bagi tukang mudiril kas, tukang bawa air minuman keras, pelayan, ya anyan hal jelas untuk melarang orang yang meminum minuman keras yang sedang duduk bersamanya. Bahkan seperti itu. Artinya apa? Walaupun mungkin kita tidak suci daripada dosa, mungkin kita jatuh kepada maksiat, tapi bukan berarti kita diam terhadap kemungkaran. Tetap hukumnya wajib kita mengingkari kemungkaran. Kita berusaha menjadi yang terbaik ya. Kalaupun misalnya seseorang jatuh kepada maksiat, cepatlah dia bertaubat daripada maksiat tersebut. Ya, cepatlah dia bertaubat daripada dosa tersebut. Dan jangan sampai ya, dia beralasan karena dia sering jatuh kepada maksiat berarti sudah saya tidak mau lagi bertegur orang. Nah, bukan seperti itu. Kalau selama dia mampu untuk mencegah kemungkaran, maka hukumnya wajib dilakukan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kayak sampai di sini dulu kajian kita pada malam hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan boleh lewat chat atau jadi jamaah yang dirahmati Allah, saya ulangi bahwa kajian bersanad pilihan ini mempunyai kajian ya, kajian di beberapa kajian. Ini saya dalam kajian al-arba'in an-nawawiyah, tapi dalam kajian bersanad pilihan ini juga ada Zoom untuk kajian ilmu agama yang wajib. Ya, kajian ilmu agama yang wajib yang berbicara tentang toharo, tentang sholat, tentang akidah, dan lain-lain. Yang mana wajib bagi setiap mukallaf untuk mempelajarinya. Maka silahkan hubungi admin kalau misalnya ingin bergabung di kajian bersanad pilihan ini. Dan ini insya Allah gratis. Tidak lain dan tidak bukan kita lakukan karena lillahi ta'ala. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan.
Kalau tidak ada yang ditanyakan, maka kita tutup majelis. Ada yang bertanya, kalau akun-akun Wahabi Ustadz, saya bilang di IG, takutnya ada yang percaya dan followernya juga banyak. Sudah ditanggapi oleh terus dari penjelasan kebenarannya, tapi sama adminnya hapus tanggapannya, Gus. Jadi hal sepertinya apa harus dibiarkan, Ustaz? Ya, kita tetap kita tetap kita sebutkan, kita buat akun, misalnya contoh, kita sebutkan bahwa akun fulan ini termasuk dari akun yang mengajarkan paham di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akun ini misalnya mengajarkan di luar paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, kayak gitu, supaya masyarakat tahu. Jadi jangan kita diam, kita cari bagaimanapun caranya supaya memperingatkan masyarakat daripada pemahaman yang salah. Batasan ketidakmampuan ukurannya bagaimana, Ustaz? Dan bagaimana kemampuan dan batasan ketidakmampuan ukurannya bagaimana? Karena terkadang mungkin kita mampu tapi perasaan tidak ada klaim ekstrim, atau bagaimana tolak ukurnya mencegah kemungkaran. Jadi begini, mencegah kemungkaran pertama, bahwa kita pastikan bahwa kemungkaran itu telah disepakati oleh para ulama bahwa itu adalah kemungkaran. Ya. Itu yang pertama. Jadi yang kita harus pahami bahwa kemungkaran itu telah disepakati oleh para ulama bahwa itu adalah kemungkaran. Jadi bukan sesuatu yang menjadi khilaf di antara para ulama. Bukan menjadi khilaf di antara para ulama. Dan mungkin bisa saja yang melakukan perbuatan tersebut dia mengikuti salah satu pendapat daripada mujtahid. Ya ingat, ini pendapat mujtahid atau yang telah menjadi kesepakatan para ulama mujtahid, bukan fulan misalnya yang statusnya dalam mazhab bukan mujtahid, hanya an-naqalah misalnya, yang hanya memindahkan ini ilmu ke kita, padahal statusnya dalam mazhab bukan mujtahid. Terkadang orang sebagian begitu, oh fulan mengatakan hal ini, padahal dilihat statusnya dalam pendapat, misalnya dalam mazhab hanya sebagai naqalah, padahal imam mazhab misalnya berbeda pendapat dengan dia. Hanya penting juga kita harus tahu kedudukan para ulama. Ya. Ada misalnya disebutkan di kitab ini disebutkan boleh misalnya contoh, padahal imam mazhab mengatakan tidak boleh, atau telah menjadi ijma para ulama tidak boleh misalnya. Nah, ini contoh-contoh kasus ya. Contoh-contoh kasus misalnya banyak persoalan ya, persoalan yang mana persoalan tersebut ternyata cuma pendapat pribadi dari salah seorang dari pengarang kitab, itu yang menjadi patokannya dia, padahal yang menjadi ijma para ulama misalnya atau kesepakatan para ulama atau yang menjadi pendapat imam mujtahid berbeda dengan pendapat orang yang mengarang kitab tersebut. Apalagi kalau misalnya orang tersebut hidup di kontemporer sekarang ya, di zaman sekarang, terkadang sebagian orang pendapatnya bertentangan dengan ijma para ulama. Nah, sekarang tolak ukurnya bagaimana? Tolak ukurnya yaitu apa? Jika seseorang kita tahu akan terpengaruh dengan apa yang kita lakukan. Terpengaruh. Kita tahu bahwa dalam hal ini kalau kita cegah, kita akan terpengaruh. Dia akan terpengaruh dengan apa yang kita lakukan. Atau misalnya, dia mengatakan sesuatu di depan umum yang mana yang dia lakukan itu adalah sesuatu kemungkaran.
Dan orang yang di situ bisa saja percaya dengan apa yang dia lakukan. Ya. Dan kita tahu kalau kita cegah, kita tegur dia, bisa jadi ya akan ada yang terpengaruh dengan apa yang kita lakukan. Artinya menjadi baik, artinya tidak mengikuti dia. Maka dalam keadaan seperti ini wajib hukum. Wajib hukum. Kemudian kalau tadi saya sebutkan permasalahan, kalau misalnya kita tahu orang yang kita tegur ini, kita tahu dia tidak akan terima nasihat. Dia tidak akan terima apa yang kita lakukan kepada dia. Maksudnya mungkin akan semakin tambah besar apa yang dia lakukan. Akan bertambah kemungkaran yang akan dia lakukan. Maka dalam keadaan seperti ini tidak wajib kita mengingkari kemungkaran. Bahkan jika mengingkari kemungkaran tersebut menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka hukumnya tidak boleh. Ya. Jika mengingkari kemungkaran bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka hukumnya tidak boleh. Jadi, bagaimana cara mengatasi gerakan Wahabi? Yaitu jangan kita bosan-bosan untuk mengajarkan orang tentang akidah yang benar. Itu cara. Setiap kita ketemu orang, hal yang pertama setelah kita tanya kabarnya dia, kita berbicara kepada dia tentang masalah akidah. Siapapun, mungkin 2 menit, 10 menit, 5 menit kita ketemu dengan orang dan mungkin kita tidak akan ketemu dengan orang tersebut lagi. Di 5 menit ini, orang yang sudah belajar tentang akidah, apa yang dia lakukan? Dia ajarkan kepada orang tersebut akidah yang benar. Dia mewanti-wanti, dia mewanti-wanti orang tersebut agar jangan mengikuti pemahaman di luar daripada pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan waktu 10 menit itu insya Allah itu akan bermanfaat buat dia. Itu yang kita lakukan. Jika semua akan melakukan hal tersebut, insya Allah akan banyak orang tertolong tidak mengikuti akidah atau paham di luar daripada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena bisa jadi orang sekarang yang mengikuti Wahabi karena memang kepalanya kosong. Wahabi yang masuk kepada dia dulu. Kadang seperti itu. Ya. Wahabi itu siapa? Wahabi itu pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi sekitar 2 abad yang lalu ada seseorang yang bernama Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, dia muncul dengan gerakan yang baru, yang mana gerakan yang baru ini keluar daripada apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Pemahaman yang baru, pemahaman tajsim. Dia mengajarkan kepada masyarakat pemahaman tajsim, yang mana dia menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Dia mengatakan Tuhan itu berada di atas langit, bersemayam di atas langit. Padahal pemahaman akidah yang benar seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai', di dalam Al-Qur'an disebutkan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan sesuatu apapun dan tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kelompok juga Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikutnya juga mengkafirkan orang-orang di luar kelompoknya. Sehingga pada waktu itu diceritakan oleh Imam Zaini Dahlam dalam kitab Fitnatul Wahabiyah, sehingga pada waktu itu di zaman itu banyak mereka membunuh kalau orang-orang ya, di Taif, di Mekah, di Madinah ya, yang tidak sesuai dengan pemahaman dia. Artinya orang-orang yang dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti itu. Dan pemahaman Wahabi ini sekarang di masyarakat ada. Pemahaman Wahabi ini ada sekarang di masyarakat. Oleh karena itu, supaya kita tahu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mengikuti pembahasan atau materi atau kajian atau majelis ilmu agama yang membahas tentang bagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi kita kan bahas tentang Arba'in. Insya Allah setelah kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah kita akan membahas tentang masalah Tauhid. Insya Allah. Oke.
Sekarang ada yang bilang, ambil baiknya, buang buruknya. Begitu katanya. Nah, sekarang kalau misalnya dia sendiri tidak ada ilmu, ya, dia ikut kajian, dia tidak ada ilmu. Dia ikut kajian Wahabi. Dia bilang ambil baiknya, buang buruk. Dia sendiri tidak ada mizanun syar'i, timbangan syar'i, timbangan syariat yang membedakan mana yang baik, mana yang buruk, sehingga dia bisa mengatakan ambil baiknya, buang buruknya. Bagaimana dia tahu yang baik, yang buruk? Yang mana Wahabi kadang ketika dia memberikan kajian, dia masukkan akidah-akidah yang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut. Dia tidak tahu bagaimana yang baik dan buruk, sehingga harus dia katakan ambil baiknya, buang buruknya. Ya. Seperti itu. Jadi tidak benar. Manakala ada pemahaman, ya, akidah yang tidak baik, jangan kita ikuti. Jangan kita ikuti majelis. Jangan kita ikuti kajian-kajian. Seperti itu. Kemarin beberapa dari mereka bertemu saya, dia bilang Karifas, ada Wahabi, ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang lebih tepatnya, ada yang masih sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan. Itu saja sih. Kalau dalam segi akidah sama saja mereka. Semua berkeyakinan tajsim, semua menganggap salah di luar pemahamannya. Ya. Cuman ada yang takut-takut, ada yang sembunyi-sembunyi. Nah, ada yang sudah terang-terangan, ya, kayak begitu. Nah, kalau dibilang baik, tidak ada yang baik, karena tidak mengikuti pemahaman yang diajar oleh mayoritas umat Islam. Yang kata Rasulullah, la tajtami'u ummati alat dolalah, umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Jadi melihat Wahabi itu jangan cuma dilihat dari, oh ini rupanya baik kok dia muamalah baik dengan kita dan lain-lain. Tapi akidah yang isi di kepalanya itu kadang orang menyembunyikannya. Kayak gitu. Oke, insya Allah kita tutup saja kajian. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Ya. Seperti yang Ustaz katakan mengenai mencegah kemungkaran, dari saya punya teman dan dia itu salah satu kelompok Wahabi. Dia bilang, pernah mengsertai misalkan studi syekh. Oke, ini penanya Rika Permatasari. Itu kita akan bahas khusus ya tentang namanya hadis. Yang seorang budak bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada kesempatan yang lain, insya Allah saya akan bahas tentang masalah itu. Karena saya tidak tahdir sekarang. Insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan bahas tentang masalah hadis tersebut. Yang pasti hadis tersebut, ya ada memang hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau hadis ini merupakan hadis sahih. Tapi kata beliau pertanyaan Aina Allah di sini, kata beliau la anil makan walakin anil makanah. Bahwa pertanyaan Aina Allah di sini bukan tentang tempat, tapi pertanyaan tersebut tentang derajat. Artinya, wahai budak, seberapa puncak pengagunganmu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan jawaban daripada budak tersebut fis sama bukan berarti bahwa tempat Allah di atas langit. Kata Imam Nawawi, maknanya aliyul qadri jidda, artinya Allah maha tinggi derajatnya. Karena dalam bahasa Arab dikatakan ketika seseorang mengungkapkan tentang ketinggian derajat, mereka mengatakan fis sama. Ya, fis sama bukan berarti di atas langit, tapi pengungkapan tentang ketinggian derajat. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa hadis Muslim ini
merupakan dhaif. Kenapa dhaif? Karena lil ittirab. Karena hadis ini datang dengan beberapa riwayat dan tidak bisa digabungkan dalam satu makna. Paham? Tidak bisa digabungkan dalam satu makna. Maka para ulama menghukumi, sebagian ulama menghukumi semua hadis itu adalah dhaif. Yang mengatakan hadis tersebut sahih dengan takwil seperti Imam Nawawi. Ada yang mengatakan, yang mensahihkan, mengatakan lebih sahih, yaitu hadis tersebut, yaitu riwayat Imam Malik. Karena ini hadis datang dengan beberapa riwayat kayak begitu. Nah. Oke, terima kasih. Insya Allah nanti kita akan kajian nanti di malam. Kami insya Allah di masa yang akan datang. Doakan kita, doakan saya, doakan semua para jamaah. Saya juga mendoakan semua para jamaah. Insya Allah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masa-masa seperti ini. Allah mudahkan urusan kita. Allah berkahi rezeki kita. Allah istiqomahkan hati kita dan diri kita untuk tetap melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, untuk tetap dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Allah tetapkan kita dalam akidah yang benar, akidah ahlu sunnah wal jamaah. Dan saya juga berterima kasih kepada admin daripada kajian bersama pilihan. Kita doakan semoga mereka, para admin ini, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan umur yang berkah, dipermudah urusan mereka insyaallah taala bi barakatin nabi alaihi salatu wassalam wa bi barakatil auliya wasyuhada wassalihin wa bi barakati Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Syekh Abdullah Al-Harari wa Syekh Nizar Al-Halabi والحبيب عدروس بن سالم الجفري والحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب عبد الله بن علوي الحداد وإلى النبي عليه الصلاة والسلام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Demikian, insyaallah kita ketemu pada pertemuan yang akan datang. Mbak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.